Ya. Dan yang kami hormati juga Ustaz Yusuf Yasir selaku manajer operasional LPI 05, yang kami hormati para kabak, dan tentunya yang kami hormati dan kami banggakan Bapak Ibu, ayah bunda, anak-anak, siswa-siswi Nur Hikmah. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa bertemu, bersilaturahim Bapak Ibu ya, karena jarang juga ya kita silaturahim ya Bapak Ibu ya. Alhamdulillah di pagi hari ini di akhir bulan Sya'ban dan mendekati menjelang Ramadan, kita bisa bertemu dalam rangka bersilaturahim. Kemudian yang kedua adalah dalam rangka memaafkan. Karena salah satu hal yang membuat suksesnya ibadah puasa kita itu adalah dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa kepada Allah, hablum minallah, dan juga dosa kepada manusia. Nah, ini temanya ini sudah terkenal temanya. Mana temanya? Ini saatnya menjadi versi terbaik kita. Versi terbaik kita. Bulan Ramadan. Ya. Langsung saja untuk kegiatan atau susunan acara di pagi hari ini. Yang pertama nanti kita akan ada pembukaan, kemudian ada tilawah, selanjutnya akan ada sambutan dari ketua komite. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman khafa min musin janafan aw isman fa aslaha bainahum fala isma alaihi innallaha ghafurur rahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyam yunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairun lahu wa an tasumu khairun lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam direbus hangat-hangat. Bapak Ibu jawab salam dengan penuh semangat. Sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi bini'matihi tatimmu shalihat wa bihadihi tadal muhtadun. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah 'alaina bi ma'rifatil 'ilmi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan wa sabilan liman ihtada amin ya rabbal alamin. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Insyaallah. Jawabannya masih 50%. Katanya kalau 100% itu jawabannya pakai gerakan. Ya. Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Sekali lagi ya. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah, semangat semuanya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita hari ini sudah masuk tanggal berapa Sya'ban? 23 Sya'ban. Berarti tinggal menghitung hari saja kita akan berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita semua yang di sini adalah orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah untuk bisa berjumpa dengan bulan Ramadan. Karena kita sadar bahwa kita semua belum dapat jaminan untuk benar-benar berjumpa dengan bulan Ramadan. Hampir tiap hari kita mendengarkan berita duka di grup WhatsApp. Ada saja berita duka dari tetangga, saudara, bahkan orang terdekat kita. Yang detik-detik menjelang bulan Ramadan ini mereka dipanggil pulang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mudah-mudahan kita benar-benar bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadan di tahun ini. Salawat dan salam saya sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat serta orang-orang yang berjuang dalam menegakkan agama Islam hingga hari kiamat kelak. Mari kita berdoa kepada Allah. Kita doakan siapapun yang hari ini tengah diuji oleh Allah, baik diuji dengan sakit atau sedang mengurusi orang yang dicintainya dalam kondisi sakit. Mungkin itu adalah pasangan hidupnya, mungkin itu adalah orang tuanya, mertuanya, anaknya. Kita doakan mudah-mudahan mereka diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga kita doakan siapapun yang hari ini tengah diuji oleh Allah, baik ujian rumah tangga, pekerjaan, usaha, ataupun ujian-ujian yang lainnya, semoga Allah berikan kesabaran pada dirinya. Sabarnya menjadi penggugur dosa-dosa, sabarnya menjadi sebab Allah alirkan pahala yang tiada batas. Semoga Allah berikan jalan keluar yang terbaik dari setiap masalahnya, dan semoga Allah bukakan pintu rezeki dari tempat yang tidak terduga-duga. Yang sama-sama kita hormati ketua komite kita, Ibu Dr. Wening. Ibu Dr. Wening yang Masya Allah tadi sudah menyampaikan kepada kita, ini adalah program tarhib pertama Bu ya. Alhamdulillah, sebuah tradisi yang baik, mudah-mudahan menjadi pahala jariah untuk kita semua yang ada di sini. Mudah-mudahan kegiatan ini bermanfaat untuk diri kita, supaya Ramadan ini kita punya bekal yang terbaik. Begitu juga yang saya hormati Direktur Operasional Bapak Yusron siapa? Bapak Yusron Yasir, maaf saya belum hafalin tadi namanya. Dan para guru, para pemimpin yang hadir pada pagi hari ini, mudah-mudahan Allah senantiasa menurunkan rahmat kepada kita semua. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita kan tinggal menghitung hari ini.
berjumpa dengan bulan Ramadan. Saya ingin tanya kepada Bapak Ibu, apa perasaannya hari ini? Dulu ketika Bapak Ibu mau mendekati hari akad nikah, perasaannya gimana? Deg-degan. Deg-degan bahagia atau deg-degan sedih? Bahagia, campur aduk. Apakah perasaannya mendekati Ramadan sama dengan perasaan kita mendekati akad nikah? Sama atau beda? Beda. Kenapa beda? Ya, mudah-mudahan perasaan bahagianya sama seperti kita mau akad nikah. Kenapa? Karena memang berbeda orang-orang yang menyambut Ramadan dengan hati berbahagia dengan orang yang menyambut Ramadan dengan hati biasa-biasa saja. Biasanya kalau hatinya bahagia itu dia penuh semangat. Kalau dia bahagia, biasanya dia akan mempersiapkan Ramadan itu dengan persiapan yang terbaik. Begitu juga dengan kita kalau mau nikah, dipersiapkan jauh-jauh hari. Ya, ada yang nyiapkannya 1 bulan, ada yang nyiapkannya 2 bulan, ada yang nyiapkannya 6 bulan. Nah, kita Ramadan ini sudah berapa lama kita persiapkan? Halo ibu-ibu. Sudah berapa lama kita persiapkan Ramadan? Insya Allah dari bulan Rajab. Ya, dari bulan Rajab kita sudah latihan, kita sudah siap-siap. Alhamdulillah 2 bulan cukup persiapan kita untuk menyambut bulan suci Ramadan. Baik, ada pepatah mengatakan jika tak kenal maka ya udah berubah ya, bukan tak sayang lagi tapi ta'aruf ya. Jika tak kenal maka ta'aruf. Izinkan saya, nama saya Muhammad Fikri Syahrijal. Kalau dari nama ada yang tahu saya aslinya mana? Padang, Jawa, Betawi. Kalau dari nama ada yang bilang saya katanya orang Padang. Rijal itu Padang. Ya. Kalau Syah itu Aceh. Jadi Ustadz Fikri ini campuran Aceh dan Padang. Ya. Kalau Bapak Ibu mengira saya orang Aceh, orang Padang, jawabannya salah. Ya. Karena nama itu belum menentukan asli daerah. Ada yang namanya Asep tapi orang Jawa, ya. Ada yang namanya Agus tapi orang Sunda, ya. Jadi Ustadz Fikri aslinya mana? Saya asli Jakarta, ya. Di sini rata-rata dari mana ibu? Jawa, ya. Alhamdulillah. Jawa itu ada artinya. Ada yang tahu Jawa artinya apa? Jawa itu artinya jalan-jalan wae, katanya gitu ya. Makanya hebatnya orang Jawa itu selalu ada di mana-mana, ya. Di berbagai macam pelosok tanya, pasti ada orang Jawa. Itu hebatnya orang Jawa, ya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, aktivitas saya sehari-hari sebagai trainer di Cinta Quran dan alhamdulillah kita bekerja sama dengan perkantoran di seluruh Indonesia, trainingnya secara offline maupun online. Dan kita juga ada program belajar Quran gratis yang kita namakan Indonesia Bisa Baca Quran. Pernah dengar? Belum pernah ya. Jadi saya hampir tiap bulan itu bisa 2 kali itu keliling Indonesia, masuk ke pelosok-pelosok negeri. Ya, dari Sabang sampai Merauke. Bahkan tempat-tempat yang tidak bisa dimasuki saya bisa masuk Bapak Ibu. Di antaranya di lapas-lapas, rutan-rutan ya. Biasanya orang masuk lapas bisa masuk, nggak bisa keluar. Kalau saya bisa masuk, bisa keluar lagi, ya, karena saya mengajarkan Quran. Alhamdulillah. Dan selama Ramadan ini, alhamdulillah, ya, di kajian perkantoran ini ada program secara online, offline untuk mengadakan program-program kajian di seluruh Indonesia di perkantoran, Majelis Taklim, dan salah satunya hari ini, ya, ini adalah program kerjasama kita dengan Bapak Ibu semua. Dan pada pagi hari ini kita mau sharing, mau ngobrol-ngobrol tentang apa tadi? Menjadi versi yang terbaik, Masya Allah. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita berbicara tentang persiapan, kira-kira Ramadan ini persiapannya apa? Satu, apa kira-kira?
Yang paling pertama itu adalah yang dipersiapkan adalah spiritual kita, hati kita. Makanya nih macam-macam orang mau ketemu Ramadan, kondisi hatinya beda-beda. Ada yang bahagia, ada. Ada yang sedih, ada. Ada yang beban, ada. Nah, kira-kira kita yang mana nih? Yang sedih, bahagia, atau beban? Insya Allah kita semua adalah orang-orang yang berbahagia ketika masuk bulan suci Ramadan. Tapi ada juga yang mau masuk Ramadan tapi malah sedih, beban. Karena apa? Permasalahan-permasalahan kehidupan yang justru datang mendekati datangnya bulan suci Ramadan. Ini lagi dekat-dekat mau Ramadan gini, ada nggak yang punya masalah sama keluarganya? Ada nggak? Dekat-dekat Ramadan gini ada nggak yang punya masalah sama temannya? Yang punya masalah sama mertuanya? Sama orang tuanya? Ada nggak? Jangan-jangan ada, gitu ya. Makanya kadang-kadang masalah-masalah kehidupan kita nih yang sedang datang kepada diri kita, ini membuat kita ini jadi beban. Ya, sehingga mau datang Ramadan bukan senang malah sedih. Tapi jangan khawatir Bapak Ibu. Ya, Ramadan ini adalah bulan terbaik. Bulan bagi kita untuk apa? Banyak berdoa. Semoga nanti pertolongan Allah itu justru turun di bulan Ramadan. Maka di antara yang harus kita siapkan itu adalah doa-doa terbaik kita. Doa yang terbaik itu adalah doa yang memang benar-benar kita pahami, doa yang memang kita minta keluar dari dalam lubuk hati kita yang paling dalam. Makanya ibu-ibu ya yang hari ini punya masalah, coba sebelum masuk Ramadan ya, tulis doa-doa terbaiknya apa saja. Tulis di handphone kita masing-masing. Di handphone kita itu kan ada note ya. Tulis doa saya di bulan Ramadan. Doanya pakai bahasa apa? Pakai bahasa apa, Bu? Bahasa Indonesia. Ya, nggak usah ribet-ribet pakai bahasa Arab. Berdoalah dengan bahasa kirain nggak ada. Doa, ya, dikabulkannya doa itu bukan hak prerogatif kita, tapi hak prerogatif Allah. Makanya kalau kita doa, mindsetnya itu 3. Mindsetnya berapa, Bapak Ibu? 3. Allah itu menjawab doa-doa kita dengan 3 cara. Yang pertama, ada yang berdoa kemudian Allah langsung kabulkan doanya. Ada? Pernah ngerasain? Doa langsung dikabul. Doa apa? Hah? Doa apa? Minta sama Allah, baru aja doa, tiba-tiba langsung dikabul. Pasti pernah. Ya, kalau saya biasanya ngelatih doa itu yang ringan-ringan dulu. Apa itu, Ustaz? Doa minta parkir. Saya tuh kadang-kadang kalau ngisi di SCBD itu kan parkirannya susah. Ya. Karena saya tahu kalau saya nyari sendiri itu bisa 30 menit 1 jam. Nyari cuma parkiran aja. Jadi saya kalau mau ngisi kajian zuhur itu datangnya paling nggak jam 11 sudah nyampe situ. Tapi saya coba. Allah itu kan akan mengabulkan doa kita. Ketika sebelum masuk, saya udah doa, ya Allah berikan hamba parkir yang terbaik. Yang dekat dengan pintu masuk. Doa tuh dalam hati, ya Allah berikan hamba parkir yang terbaik dekat pintu masuk. Apa yang terjadi setelah itu? Gak dapat Bapak Ibu. Lama juga gitu. Ya. Tapi berikutnya dicoba lagi gitu. Kemarin doa belum dikabul nih. Ya. Kayaknya ada yang belum benar doanya nih. Coba lebih tulus lagi, lebih ikhlas lagi, lebih tawakal lagi doanya. Minta lagi. Doa sama Allah, ya Allah berikan hamba tempat parkir yang terbaik dekat pintu masuk. Ternyata benar Bapak Ibu. Ya. Hanya 1 kali putaran, pas dengan pintu masuk lobi, tiba-tiba ada mobil yang keluar. Akhirnya dapat. Besok diulang lagi.
Ternyata apa? Setiap kali saya masuk parkiran, sekarang nggak pakai lama. Karena apa? Saya doa dulu sama Allah. Dan ini luar biasa. Berkali-kali saya masuk parkiran, penuh, saya doa sama Allah, ternyata langsung di luar biasa. Ini yang pertama. Jadi ada doa yang memang langsung Allah kabulkan. Ada doa yang memang Allah tunda. Ada yang doa sehari belum dikabul, ada. Ada yang doa 1 minggu belum dikabul, ada. Ada yang sebulan belum dikabul, ada. Ada yang setahun belum dikabul, ada. Bapak Ibu, tahukah kenapa Allah itu menunda-nunda doa kita? Tahu nggak apa alasan Allah itu menunda-nunda kita? Hah? Allah pengen kita lebih sabar lagi dalam Kalau setiap doa itu dikabulkan oleh Allah, lalu dari mana kita belajar sabar? Kalau setiap doa langsung dikabul oleh Allah, dari mana kita belajar ikhlas? Kalau semua doa langsung dikabul oleh Allah, dari mana kita belajar tawakal? Kenapa Allah tunda doa-doa kita, Bapak Ibu? Allah tuh pengen lihat, ini alhamdulillah hambaku sholatnya udah mulai rajin, bangun malamnya sudah mulai rajin. Kalau Allah kabulkan hari itu, besok sholat tahajud lagi nggak kira-kira? Hah? Kita ini kalau punya sesuatu, kebutuhan sama Allah, kalau udah dikasih, kira-kira kebaikan yang kita lakukan masih dilakukan nggak? Kadang-kadang kita suka lupa. Kita butuh Allah di saat kita susah. Tapi di saat senang kita lupa sama Allah. Maka Allah tunda doa-doa kita supaya apa? Amal-amal kita istiqomah. Kita melakukan amal-amal kebaikan kita itu bukan hanya karena kita butuh kepada Allah, tapi kita benar-benar ingin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, ada doa yang memang tidak Allah kabulkan, tapi Allah ganti dengan yang lebih baik. Bapak Ibu, kadang kita minta sama Allah sesuatu, tapi diganti malah sesuatu yang lain. Kita minta sesuatu kepada Allah yang baik, tapi malah diganti dengan yang tidak baik menurut kita. Ada yang pernah seperti itu? Minta sesuatu ke Allah, tapi yang dikasih bukan yang kita minta, tapi yang lain. Ya Allah, jadikan hamba keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Tapi justru apa? Rumah tangganya dikasih ujian yang berat. Langsung dari suaminya sendiri. Ada? Ada nggak? Ada. Ada sebuah cerita begitu. Kisah ini menceritakan tentang orang yang berdoa kepada Allah. Ceritanya ada seorang bapak. Profesinya sebagai penjual tahu Sumedang. Bapak ini tinggal di sebuah desa, ya. Ini desanya masih dikelilingi oleh pematang sawah. Jam 3 pagi, bapak ini sudah bangun. Berangkatlah ke masjid. Ya. Kemudian bapak ini sholat tahajud. Setelah sholat tahajud, masuk subuh, sholat subuh berjamaah, zikir, kemudian berdoa kepada Allah. Doanya apa? Ya Allah, jadikan semua barang dagangan hamba hari ini laku terjual. Doanya bagus nggak? Bagus nggak? Bagus. Alhamdulillah udah tahajud, alhamdulillah sudah sholat jamaah, zikir, doa. Pulang, sedekah. Ya, setelah pulang, ya diambillah barang dagangannya. Kemudian bapak ini apa? Membawa dagangannya untuk berangkat ke kota. Di tengah perjalanan membawa barang dagangannya, karena kondisinya ba'da subuh, masih gelap, tiba-tiba ada lubang, si bapak ini terpelosok jatuh ke dalam sawah. Apa yang terjadi?
semua barang dagangannya kotor bercampur dengan akhirnya nggak jadi jualan. Di saat jatuh itu bapak ini mengatakan, ya Allah, bukankah hamba tadi minta kepadamu supaya barang dagangan hamba laku terjual, tapi kenapa justru engkau jatuhkan hamba ke sawah ini? Bukan itu yang aku minta ya Allah. Hamba minta supaya barang dagangan hamba laku. Kita kalau jadi bapak penjual tahu Sumedang, kecewa nggak kira-kira? Kadang kita suka begitu, kecewa. Kita minta apa tapi malah dikasih. Lewatlah teman-temannya yang sama-sama berangkat ke kota dengan mobil yang sama, lewat temannya. Temannya ternyata cuma bisa ngetawain aja. Nggak ada yang menolong satupun si bapak yang jatuh ke sawah ini. Kemudian apa? Sudah teman-temannya berangkat, akhirnya si bapak ini balik ke rumah. Ketika balik ke rumah, istrinya tanya, "Bapak kenapa kok kotor badannya?" Bapak jatuh ke sawah, semua tahu-tahu jatuh bercampur dengan lumpur. Kata istrinya, "Ya sudah, yang sabar, mungkin belum rezeki kita." Ya, karena istrinya istri soleha, menenangkan hati suaminya yang sedang bersedih. 1 jam kemudian, ya, tiba-tiba ada yang datang ke rumah bapak ini. Seorang laki-laki mengetuk pintu, kemudian dibuka oleh istrinya. "Teh, mohon maaf, ada kabar duka nih." "Kabar duka apa ya?" "Aduh, tapi teteh jangan kaget ya. Teteh yang sabar ya. Tadi mobil yang biasa dipakai buat pedagang tahu Sumedang, termasuk suami teteh, itu masuk ke jurang dan semuanya meninggal." Dan si tetehnya langsung mengucapkan apa? "Alhamdulillah." Bingung. Kok alhamdulillah? Alhamdulillah. Kenapa? Suami saya nggak jadi berangkat. Kenapa? Karena tadi masuk ke dalam keluarlah bapaknya, dikasih tahu, "Pak, alhamdulillah Pak, Bapak nggak jadi berangkat. Teman-teman Bapak yang berangkat tadi naik mobil, semuanya masuk ke jurang. Bapak selamat." Saat itulah si bapak tadi langsung sujud syukur kepada Allah. "Ya Allah, maafkan hamba jika hamba berprasangka buruk kepadamu ya Allah. Tadi engkau jatuhkan hamba ke dalam sawah, ternyata engkau ingin menyelamatkan nyawaku. Kalau seandainya engkau tidak jatuhkanku dalam sawah, maka hari ini aku sudah tiada di dunia." Barulah kita merasa bersyukur. Ternyata apa? Allah tidak kabulkan doa kita. Sebenarnya Allah ingin ganti dengan sesuatu yang lebih. Maka dalam hidup itu kalau berdoa, Bapak Ibu, terus berprasangka baik kepada Allah. Apapun yang Allah kasih, terima dengan hati yang ridho. Insya Allah, kalau sudah ridho, nanti masuk bulan suci Ramadan, hatinya bahagia. Meskipun di kepala kita ini begitu banyak masalah yang belum selesai. Ini yang pertama, ya, persiapkan hati kita. Yang kedua, persiapkan ilmu kita. Karena apa? Masuk Ramadan, Masya Allah, ya, puasa ini harus dengan ilmu. Jangan sampai kita puasa tidak tahu ilmunya. Pelajari fikihnya, keutamaan amaliyah di bulan suci Ramadan, supaya apa? Amal kita benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, persiapkan fisiknya. Mulai dari sekarang sudah latihan, ya, minimal puasa sunnah. Sudah dapat puasa sunnah di bulan Rajab, Sya'ban? Sudah. Kalau sudah, insya Allah nanti ketika masuk bulan suci Ramadan nggak kaget lagi, ya. Karena orang kalau biasanya setahun nggak puasa, langsung ketemu Ramadan, biasanya asam lambungnya langsung naik. Tapi kalau sudah puasa sunnah, insya Allah mah nggak kaget, ya. Diatur juga pola tidurnya. Bapak Ibu, kalau sudah masuk Ramadan itu, tantangan yang paling berat itu apa? Ngantuk, benar nggak? Kalau bulan Ramadan itu pengennya tidur terus, benar nggak?
Bahkan kata orang-orang yang suka tidur ba'da subuh, senikmat-nikmatnya tidur adalah tidur ba'da subuh setelah makan sahur. Ya. Bagi orang-orang yang menyukai tidur pagi, ya, senikmat-nikmatnya tidur adalah ba'da subuh di bulan Ramadan. Makanya tidur itu ada yang diniatkan, ada yang tidak diniatkan. Pada saat itu bukan sekedar menahan hawa nafsu, tapi juga adalah melawan musuh-musuh Islam yang mereka pada saat itu bisa saja mengalahkan kaum muslimin. Tapi pertanyaannya, apa yang membuat mereka semangat? Apa yang membuat mereka itu menang dalam peperangan? Ternyata kuncinya adalah keikhlasan, keyakinan. Rasul nggak menawarkan harta, nggak. Rasul tidak menjanjikan sesuatu kepada sahabat. Rasul hanya menjanjikan, kalau kalian berjuang di jalan Allah, kalian meninggalkan anak dan istri kalian, kalau seandainya kalian mati di jalan Allah, Allah sudah persiapkan surga yang lebih baik. Jadi Bapak Ibu, atur pola tidurnya. Jangan sampai di bulan Ramadan justru banyak tidur. Yang keempat, persiapan yang harus kita lakukan adalah persiapan sosial. Kenapa tadi di awal saya bilang, ya, kita kalau mau fokus Ramadan, kalau bisa sebelum masuk Ramadan ini masalah-masalah kita sudah selesai. Yang punya masalah dengan suami, selesaikan sebelum masuk Ramadan. Yang punya masalah dengan istri, selesaikan sebelum masuk Ramadan. Yang punya masalah sama kakaknya, adiknya, orang tuanya, mertuanya, tetangganya, rekan kerjanya, selesaikan sebelum masuk Ramadan. Dengan cara apa? Apa Bapak Ibu? Saling meminta maaf. Bapak Ibu biasanya antara suami dengan istri, siapa yang lebih dahulu minta maaf? Suami atau istri? Bapak-bapak, siapa yang lebih duluan minta maaf? Bapak atau istri? Gak berani jawab bapaknya. Iya. Aku ditagih ya. Karena di sini banyak ibu-ibu, jadi saya katakan yang paling sering banyak minta maaf duluan adalah bapak-bapak, apalagi ibu-ibu. Berarti lebih banyak mana? Ibu-ibu. Ya, minta maaf. Gak enak punya masalah itu lama-lama gak enak. Berantem gak apa-apa, tapi sehari 2 hari aja. Jangan terlalu lama. Ya enak. Ya, persiapkan sosial kita. Ya, kita masuk Ramadan, persiapkan harta kita. Kita ingin berbagi kebahagiaan. Ya, sebaik-baiknya sedekah itu adalah sedekah di bulan Ramadan. Nah, jadi persiapannya satu, persiapan spiritual. Yang kedua, ilmu. Ketiga, fisik. Keempat, sosial. Nah, sekarang kita masuk ya ke materi kita, menjadi versi terbaik kita. Ramadan sebagai momentum terbaik untuk berubah menjadi insan yang lebih baik. Pertanyaannya kenapa? Kok Ramadan dijadikan sebagai momen terbaik untuk berubah? Kenapa Bapak Ibu? Kenapa kira-kira? Karena bulan Ramadan hampir rata-rata kebanyakan manusia itu melakukan amal-amal kebaikan. Maka momennya tepat. Bapak Ibu, ada yang mau ke masjid ya di luar Ramadan tuh malu. Mau berangkat ke masjid kalau di luar Ramadan malu. Karena apa? Karena nggak biasa berangkat ke masjid. Kalau berangkat ke masjid nanti temennya bilang, tumben Pak berangkat ke masjid. Biasanya jarang kelihatan. Coba bayangkan, kita mau berangkat ke masjid, jarang ke masjid, sekalinya ke masjid dibilang tumben. Tapi nanti ketika di bulan Ramadan, Masya Allah, kita lihat hari pertama. Masjid penuh. Musola penuh. Tapi nanti lihat
di pertengahan Ramadan. Masjid makin maju sopnya, ya. Musola makin rapat sopnya. Akhir Ramadan pindah ke mall, ya, ke jalan tol. Nah, maka ini adalah kesempatan yang paling baik bagi kita untuk berubah karena momennya mendukung. Kan kalau momennya mendukung kan enak mau berubah gitu. Karena ada temennya, banyak temennya, semuanya lagi pengen berubah menjadi lebih. Maka niatkan, ya, di bulan Ramadan ini kita ingin berubah menjadi lebih baik. Dan Ramadan ini dikatakan sebagai bulan untuk memperbanyak amal-amal kebaikan. Karena apa? Karena amal kita ini Bapak Ibu, Masya Allah, jangan bandingkan kalau sekarang di bulan Sya'ban dengan bulan nanti kalau sudah masuk malam pertama, masuk Ramadan nih, salat tarawih gitu ya, udah pengumuman besok Ramadan, masuk salat tarawih, maka ingatlah setiap amal-amal sunnah kita itu pahalanya diganjar menjadi pahala amalan wajib kita dilipat gandakan oleh Allah menjadi 70 kali lipat. Ibarat orang kerja, biasanya gaji tiap bulan, ini bulan ini dirapel jadi 70 kali. Senang nggak? Udah langsung pensiun aja kayak gitu. Belum lagi nanti ada malam Lailatul. Ini saya kadang-kadang suka bingung, kenapa ya orang kalau sudah 10 malam terakhir itu kok malah ninggalin masjid? Kenapa kalau sudah 10 malam terakhir itu kok ibadahnya makin kendor? Padahal apa? Finalnya Ramadan itu ya di 10 malam terakhir. Kalau pengen dapat juara, berarti lombanya di 10 malam Saya ingin tanya sama Bapak Ibu. Bapak Ibu, kira-kira kalau seandainya Allah kasih nikmat, pengen hidup sampai usia berapa tahun? Pak, pengen hidup sampai usia berapa? 80 mau? Ibu-ibu sampai 100 mau nggak? Hah? Bingung juga kita. Satu, kita nggak tahu kapan kita akan pulang. Benar nggak? Yang kedua, kita nggak tahu dalam kondisi apa kita akan pulang. Waktunya nggak tahu dan kita meninggal dalam kondisi apa, kita nggak tahu. Nah, maka bulan Ramadan di 10 malam terakhir itu Allah berikan satu malam yang namanya malam Lailatul Qadar, yang kita kenal dengan 1000 bulan. Malam yang lebih baik daripada 1000. Cara ngitungnya begini Bapak Ibu. Anggap kita hidup sampai usia sebagaimana Rasul hidup 63 tahun. Para nabi terdahulu umurnya sampai ratusan tahun. Jadi kalau kita mau menyamakan amalan para nabi, kita butuh waktu beberapa ratus tahun lagi. Tapi Nabi meminta kepada Allah, bagaimana caranya umatnya bisa beribadah sepanjang ibadahnya para nabi-nabi terdahulu. Maka Allah berikan kemuliaan malam Lailatul Qadar. Kalau kita beribadah pada malam itu, maka amalan kita ya mempunyai keutamaan kurang lebih 83 tahun beberapa bulan. Berarti kalau dalam seumur hidup kita mendapatkan 10 kali malam Lailatul Qadar, berarti sudah berapa tahun? 830 tahun. Coba bayangkan, beribadah di malam itu 10 kali dapat Lailatul Qadar, nilai keutamaannya 830 tahun. Jadi nggak perlu kita hidup sampai 800 tahun. Dapatkan malam Lailatul Qadar. Tapi kita kadang-kadang mau cari Lailatul Qadar, milih-milih dulu, benar nggak? Mau itikaf, melihat-lihat langit. Langit, kenapa engkau hari ini mendung? Aku kan pengen itikaf, akhirnya nggak jadi itikaf. Ya,
Kadang kita mau itikaf, pilih-pilih. Ah, jangan-jangan malam 21. Ah, jangan-jangan malam 23. Jangan-jangan 25. Jangan-jangan 27. Jangan-jangan 29. Akhirnya apa? Milih salah satu. Ya, sebelum itikaf, ini aja. Ya. Satu malam aja. Gimana mau dapat malam Lailatul Qadar? Maka yang mendapatkan malam Lailatul Qadar adalah orang yang mengisi malam Lailatul Qadar setiap malam. Jadi tahun ini iktikafnya cari malam Lailatul Qadarnya setiap malam. Kalau setiap malam sudah pasti dapat. Ya, makanya ada iktikaf 10 hari. Ya. Dari malam 21 sampai malam terakhir udah iktikaf terus ya, cari Lailatul Qadar. Tapi Bapak Ibu ya, ternyata bukan hanya amalan yang dilakukan ketika di masjid, tapi semua amal kebaikan kita pada malam itu diganjar oleh Allah dengan nilai 83 tahun. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir kalau sibuk kerja, silahkan bekerja. Niatkan ibadah karena Allah. Ibu-ibu yang sibuk apa gitu ya, atau mungkin pas 10 malam terakhir datang bulan, tetap lakukan amal-amal kebaikan ya. Amal itu nanti dihitung menjadi pahala yang mempunyai keutamaan senilai 83 tahun lebih. Sampai jam berapa Ustaz? Ustaz Asrori 10:30. Mau lanjut atau langsung pertanyaan? Masih banyak ini. Oke ya, saya singkat-singkat. Nah, Bapak Ibu, bagi kita yang punya dosa di masa lalu, pastilah kita pasti punya dosa di masa lalu. Jangan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Seburuk-buruknya kita, sebanyak-banyaknya dosa kita di masa lalu, Allah Maha penerima taubat. Allah akan ampuni dosa-dosa kita selama kita tidak berbuat syirik. Dosa kita dibandingkan dengan Umar, lebih besar dosa siapa? Bapak Ibu, dosa kita dengan dosa Umar, lebih besar siapa dosanya? Lebih besar Umar. Umar itu dosanya besar sekali sebelum masuk Islam. Pernah mau membunuh Nabi? Pernah. Ya, menyakiti kaum muslimin, menyiksa kaum muslimin, minum minuman khamr, wah pokoknya hatam. Umar menjadi sosok sahabat yang paling mulia. Umar menjadi pemimpin yang paling adil. Maka jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Kita punya kesempatan untuk menjadi insan yang lebih baik. Kalau perubahan, makanya di bulan Ramadan ini Bapak Ibu, ya, kita harus punya program dari bangun tidur sampai tidur lagi. Nanti Ramadan bangunnya jam berapa? Jam berapa? Idealnya kalau pas lagi puasa bangunnya jam berapa? Jam 3 atau jam setengah 4. Itu paling ideal. Jangan jam 2 pagi. Ya, idealnya jam 3 atau setengah 4. Ya, anggaplah ibu-ibu sudah masak, makanan sudah siap disaji. Ya, jam 3 bangun, kemudian lanjut lagi dengan sholat apa? Sholat tahajud. Sholat taraweh sama sholat tahajud sama nggak? Hah? Sama nggak? Ada yang mengatakan sama, ada yang mengatakan beda. Sholat taraweh, sholat tahajud itu mempunyai kesamaan dan perbedaan. Kesamaannya sama-sama sholat malam. Ya, perbedaannya di waktu pelaksanaannya. Kalau sholat taraweh itu dilaksanakan ba'da isya. Kalau sholat tahajud itu ketika kita bangun,
dilaksanakan di sepertiga maka kalau di bulan Ramadan jangan hanya tarawih saja, tambah lagi dengan sholat tahajud. Alhamdulillah Ustadz sudah selesai tarawih di masjid, boleh nggak nambah sholat tahajud? Boleh nggak? Boleh nggak? Tidur dulu ya, tidur terus bangun lagi. Boleh nggak? Bangun nanti sholat tahajud lagi? Boleh. Tapi kalau sudah ditutup dengan witir bersama imam, nanti ketika bangun tahajud, silahkan sholat lagi, tapi jangan ditutup dengan ya, kecuali tarawehnya belum ditutup dengan witir. Kalau belum ditutup dengan witir, baru nanti setelah tahajudnya ditutup dengan witir. Karena nggak boleh ada 2 witir dalam satu jadinya bukan ganjil lagi, jadi genap. Ya. Tapi kalau sholatnya berjamaah bersama imam, lebih baik menyelesaikan sholat witirnya bersama dengan imam. Barang siapa yang sholat tarawih bersama imam sampai selesai, ya, dicatat baginya pahala sholat malam 1 malam penuh. Jadi lebih utama. Ya, nah silahkan nambah nanti sholat tahajudnya. Kemudian setelah sholat tahajud setengah jam baru makan sahur. Maka makan sahur itu yang bagus itu dekat-dekat subuh, jangan jam 2. Ada orang sahur jam 2 habis itu tidur, ya. Bangun-bangun jam 7 pagi, ya. Nah, maka sahurnya mendekati waktu subuh, setengah jam, ya. Idealnya jam 4 lah. Kalau subuhnya setengah 5, jam 4 sahur. Nah, 15 menit makan sahur, persiapan untuk sholat subuh. Nah, Nabi itu kurang lebih 10 menit, 15 menit itu Nabi itu sudah berangkat ke masjid. Ya. Jadi sahur, ya, mendekati subuh, kemudian berangkat ke masjid. Setelah subuh, acaranya apa? Ibu-ibu biasanya apa? Habis subuh. Tadarusan, ya. Terus apa lagi? Kajian subuh ada nggak? Kalau ada kajian subuh di masjid, ikut kajian. Ya, setelah itu ngantar anak, ya kan? Nanti duha apa lagi? Cari. Kalau misalkan memang ibu-ibu nggak kerja, ya, cari majlis taklim terdekat. Jadwalin. Tanya sama temannya, Bu, ada nggak kajian duha? Oh, ada. Siapa? Ustadz Fikri di masjid ini, ikut. Gitu ya. Jadi manfaatkan waktu, ya, di bulan Ramadan ini untuk apa? Aktivitas-aktivitas yang bisa merubah diri kita menjadi lebih baik. Coba deh, nanti niatin 30 hari sholat tahajud jangan terputus selama Ramadan. Niatin sholat duha 30 hari jangan terputus selama bulan Ramadan. Pokoknya amalan-amalan yang baik di bulan Ramadan jangan sampai terputus selama 30 hari. Insya Allah nanti setelah Ramadan menjadi sebuah kebiasaan yang baru. Ya. Baca Quran, target 30 juz. Selesai, 30 hari. Berarti targetnya sehari satu juz. Gimana caranya untuk menghatamkan sehari 1 juz? Di Quran itu ada 1 juz itu ada 20 halaman. Atau ada 10 lembar. Berarti kalau dibagi sholat 5 waktu, setiap habis sholat 5 waktu baca berapa banyak? Cukup 2 lembar saja. Atau 4 halaman. Berarti sehari itu bisa khatam 1 juz. Ringan? Insya Allah. Kalau diniatkan ringan. Nah, duhanya, tahajudnya, witirnya, istighfarnya, doa-doanya, sedekahnya, zakatnya, ya, konsisten dilakukan di bulan suci Ramadan. Nah, maka Ramadan ini tantangannya bagi orang-orang yang kerja, terutama bapak-bapak, ya. Bagi bapak-bapak ini tantangannya kerja sebenarnya. Buat ibu-ibu juga sama. Bagaimana menyeimbangkan antara ibadah dengan pekerjaan di bulan suci Ramadan? Gimana cara mengimbangkannya? Gimana? Cara mengimbangkannya yang pertama, kalau kita kerja, maka niatkan kerjanya sebagai
ibadah. Yang kedua, luangkan waktu kita yang biasanya kalau lagi rest, istirahat, kerja, itu cuma main HP gitu ya, ngeliat-ngeliat story orang, ngeliat-ngeliat sosmed orang, sekarang diganti dengan baca Quran. Ganti. Ya, makanya di handphonenya ganti posternya ini bulan Ramadan, kurangi bermain sosmed gitu ya. Jadi pas buka langsung iya Ramadan, Ramadan. Ibadah ya. Karena paling banyak yang menghabiskan waktu kita itu adalah handphone kita. Ya. Jadi seimbangkan. Kita punya banyak waktu buat beribadah. Dan terakhir ya, orang-orang yang ketika di dalam hatinya mempunyai niat berubah, tulus karena Allah, ingin mendapatkan ampunan Allah, ingin mendapatkan rahmat Allah, maka Allah nanti akan tunjukkan jalan. Bapak Ibu nggak usah khawatir kalau kita niat ingin berubah. Kita nggak tahu, ya Allah saya pengen berubah, tapi saya nggak tahu caranya ya Allah. Kok susah banget saya pengen berubah ya Allah. Nggak usah khawatir. Niatkan dalam hati, minta pertolongan Allah. Kalau Allah sudah merubah hati seorang hamba, kalau Allah sudah memberikan hidayah kepada seorang hamba, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Mudah bagi Allah membuat diri kita berubah. Begitu juga sangat mudah Allah membuat pasangan kita berubah menjadi lebih baik. Ibu-ibu tugasnya itu mendoakan suami. Ya, makanya sekali-kali cara doain suami itu gimana? Saya kasih tip, mau? Nanti diamalkan, mau? Ibu-ibu bangun tengah malam, sholat di samping suami. Ketika berdoa, doanya dikeraskan supaya suaminya ya Allah, bertahun-tahun hamba berumah tangga, ya Allah, hamba pengen banget ya Allah suami saya bisa baca Quran. Kerasin doanya, Bu. Ya, hidayah nanti terserah Allah. Karena bisa jadi doa ibu-ibu semua itu nanti suatu saat didengar oleh Allah. Ada yang doain suaminya supaya suaminya mau belajar Quran. Ibu-ibu kan udah ngaji nih. Mohon maaf kan, Bapak yang di sini udah bisa baca Quran. Suami yang di luar sana. Ada yang suaminya itu di setiap kali istrinya bilang, Pak, belajar Quran apa Pak? Sempatin waktu belajar Quran. Apa masih sibuk? Nanti. Akhirnya apa? Ya, istrinya doa tiap hari, minta sama Allah supaya suaminya belajar Quran. Akhirnya apa ibu-ibu? Suaminya baru belajar Quran diam-diam setelah suaminya pensiun. Berarti di usia berapa tuh? 60. Doanya udah lama. Diam-diam suaminya belajar Quran tanpa sepengetahuan istrinya. Ketika suaminya udah bisa baca Quran, ya, suaminya ngasih surprise sama istrinya, Mah, kita umroh yuk. Tumben banget nih Bapak, biasanya ngajak-ngajak jalan ke luar negeri, ini umroh gitu ya. Biasanya saya ngajak kalau umroh, ini bapaknya yang ngajak. Udahlah umroh aja besok. Oke, berangkat. Ketika berada di depan Ka'bah, di pelataran Ka'bah, suaminya bilang sama istrinya, Mah, tolong ambilin Papa Quran. Istrinya bingung, ngapain ya? Kan nggak bisa baca Quran suami saya. Tapi istrinya langsung ngambil Quran, kemudian Qurannya diberikan kepada suaminya, kemudian suaminya bilang, Mah, duduk di depan Papa. Papa ingin melakukan sesuatu. Istrinya deg-degan. Apakah suami saya bisa baca Quran gitu ya? Deg-degan. Kemudian apa? Dibacalah ayat suci Al-Quran perlahan-lahan dari surat Al-Fatihah, Al-Baqarah. Ketika istrinya mendengar suaminya pertama kali bisa baca Quran, apa yang dilakukan istrinya? Istrinya langsung menangis memeluk suaminya. Alhamdulillah ya Allah, Mama berdoa bertahun-tahun supaya Papa bisa baca Quran. Alhamdulillah di tempat ini pertama kali Mama mendengarkan Papa bisa baca Quran. Nangis luar biasa. Tuh. Jadi Allah tuh kalau sudah mengabulkan doa kita supaya orang lain berubah, mudah saja. Tanpa harus bicara lagi, suaminya tiba-tiba sudah bisa baca
Jadi percaya aja, ya. Doa di bulan Ramadan, doakan orang-orang yang kita cintai semoga bisa berubah. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sampai di sini saja. Dan kami ada sedikit informasi di